Nah, oke semuanya, akhir-akhir ini kan rame nih tentang rangka ESAF yang kropos. Tapi banyak persepsi yang salah di masyarakat. Dan akhirnya terjawab kemarin itu diklarifikasi Honda bahwa las-lasan itu bukan karat, tetapi jelaga atau silikat ya. Itu untuk alat untuk pengelasan metode di sana. Jadi yang sebenarnya rame itu kan sebenarnya rangka itu kropos sampai rangka itu patah. Tapi tidak dijawab di klarifikasi Honda kemarin. Bagi yang lihat klarifikasi Honda kemarin kan hanya membahas tentang las yang menguning, bukan menjawab kasus-kasus yang lagi rame itu, yaitu karat-karat yang sampai kropos di rangka ESAF ini. Nah, kali ini saya ada Honda Beat, sebentar, ada Honda Beat. Kita cek bareng-bareng di rangka bawahnya, konstruksinya. Nah, yang rame itu kemarin itu kan, yang rame kasus itu karatnya di sini sampai kropos, ya kan? Ini sebenarnya kasus ini sama kayak karatnya Delta Box yang ada di Vixen, yang keluaran tahun lama itu kan ada tuh yang karatan yang di bawahnya itu karena lubang ventilasinya tersumbat. Jadi air itu kalau di Delta Box itu terperangkap lalu menghasilkan karat di dalam yang tidak diketahui, yang lama-lama menjadi kropos dan rusak. Nah, kalau menurut saya ini bodoh-bodohnya ya, ini kasus ini di rangka ESAF ini sama, karena rangka ESAF ini dua plat yang digabungkan, sama kayak di Delta Box-nya Yamaha. Tapi di rangka ESAF ini konstruksinya menyerupai underbone gitu ya. Kalau di Delta Box itu kan parameter, tapi sebenarnya sama saja kasusnya. Kalau di Delta Box itu karena lubang ventilasi yang tersumbat. Kalau menurut saya di rangka ESAF ini juga sama, karena adanya air yang terperangkap. Bisa dilihat di bawah sini. Nah, ini bawah ini leher, di bawah ini leher ini. Ini lubang pembuangan cuma ada di sini teman-teman. Nih cuma ada dua pembuangan air gitu ya. Lalu di sini ada di depan. Tapi di bagian rangka samping ini tidak ada lubang ventilasi. Di bagian bawah sini tidak ada lubang ventilasi jika dipegang. Ya, tidak ada sama sekali. Nah, ini aneh ini. Karena besar kemungkinan air itu terperangkap di sini. Air, lumpur itu terperangkap di sini. Ketika kondisi hujan, motor berjalan begitu, itu lumpur, air itu masuk dari celah sini. Dari celah sini. Dari celah situ masuk, lalu terperangkap di bawah sini karena menetes dari atas itu ke sini. Segala kemungkinan kan bisa terjadi, walaupun sudah diperhitungkan, tapi kondisi real di lapangan itu bisa saja terjadi. Begitu teman-teman. Banyak yang salah di masyarakat, dan juga klarifikasi Honda juga tidak memuaskan menurut saya. Lagi pula
las-lasan ini juga aneh. Las-lasan ini juga aneh. Kenapa di manufaktur itu kok bisa lolos gitu ya, permukaan besi yang tidak tertutup cat dengan sempurna kok bisa lolos gitu kan. Kan pertanyaannya aneh, padahal di pabrikan lain itu nggak ada yang kayak gitu, semuanya tertutup cat dengan rapi. Nah, ini rangka ini keluar tahun 2019 pertama di Genio. Ini menurut saya inovasi yang bagus karena menerapkan teknologi seperti rangka monokok di mobil. Cuma sepertinya yang tidak diperhitungkan oleh Honda di rangka SAF ini bahwa rangka mobil itu tidak tergenang oleh air, tidak tergenang oleh lumpur. Maksudnya tidak ada kemungkinan di daerah rangka-rangka di dalamnya monokoknya itu di mobil itu yang tergenang lumpur, kecuali mobil bekas banjir. Itu kan langsung karatan itu. Nah, itu sama seperti di sini. Ketika mobil itu bekas banjir, kemasukan air di dalam kabinnya, itu kan langsung. Kalau bisa dicek sama-sama itu di harga secondnya kan turun itu kenapa? Karena memang kalau mobil sudah bekas banjir itu karatnya udah di mana-mana, nggak bisa dibersihkan gitu. Kalau untuk las-lasan sih memang benar ini silika, kalau bahasa Inggrisnya silika bracing, silika bracing itu. Ini motor keluaran bulan Maret 2023, artinya kalau bulan sekarang sudah 6 bulan ini ya, sudah 6 bulan umur motor ini. Nah, bisa dilihat juga. Nah, nih dia karat-karat kayak gini nih yang dimaksud. Maaf teman-teman. Nah, rangka-rangka kayak gini nih yang dimaksud, bukan karat ini. Tapi anehnya kenapa di QC-nya itu kok bisa lolos gitu ya. Padahal itu kan permukaan besi, sama maksudnya permukaan logam yang tidak tertutup sempurna oleh cat, tapi kenapa bisa lolos QC sekelas manufaktur gitu ya. Kalau las titiknya ini memang seperti mobil, dia menggunakan robot, jadi sempurna. Nah, yang rame itu yaitu tadi, yang sedang rame itu yang diperbincangkan di forum-forum di YouTube itu kan karatnya ada di sini itu ya. Nih kalau dijauhin karatnya itu di sini, lalu menjadi kropos ya kan. Ini sama sebenarnya kasusnya kayak Delta Box-nya Yamaha itu, Delta Box-nya Vixen, karatnya itu ada di dalam yang tidak diketahui, terus lama-lama jadi keroposnya parah karena ininya juga menutupi bagian sini, cover plastik menutupi bagian sini. Ya sudah, akhirnya menjadi rusak. Belum ada 3 tahun motor-motor yang menggunakan rangka kayak gini, apalagi yang suka dibawa basah-basahan, hujan. Tidak cuma di pantai ya, tidak cuma di pantai, bisa aja orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu motornya kan sering kena lumpur, hujan, itu kan bisa, air itu kan terselip di sela-sela ini, di sela-sela sambungan plat ini. Begitu teman-teman. Memang agak aneh ya ini Honda itu. Lagi pula di sini juga ada lubang. Nah, di sini ada lubang. Ini kan kemungkinan kalau kita cuci itu kan air semprot sini, bisa masuk sini, lalu menetes di sini, menggenang di sini. Ya kan? Ini kalau dibuka juga ini pasti udah kotor ini. Pasti udah kotor. Ya,
Tapi klarifikasi Honda kemarin juga menggantung, tidak menjawab apa yang diinginkan oleh konsumen, hanya menjawab menjelaskan tentang las-lasan ini, las-lasan yang kuning-kuning ini bukan karat, itu minor, itu tidak penting kalau menurut saya. Ya, sekian saja ini video. Semoga bisa mencerahkan persepsi-persepsi yang salah di luar sana. Kita tunggu kelanjutannya. Apakah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atau malah akan dihukum oleh market? Kita lihat saja.